A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya, rahmatnya, ridhonya untuk kita semuanya, hambanya, yang mana kita hidup di dunia ini memang memerlukan sekali rahmatnya Allah dan ridhonya Allah. Tanpa itu semuanya mustahil hidup kita berjalan normal seperti sekarang ini. Bahkan tanpa itu semua kita mustahil untuk bisa keluar dari segala permasalahan hidup kita. Maka dari itu, sobat winnerku semuanya, kejarlah selalu ridhonya Allah dengan cara-cara yang sudah Allah dan Rasulnya ajarkan. Patuhi perintah wajibnya, tambahi sunah-sunahnya, dan jauhi larangannya. Nah, sobat winnerku semuanya, kali ini ada satu cerita yang sebetulnya cerita ini adalah menyambung dari video saya yang kemarin, yang amanah beliau sebesar 300 juta rupiah lunas tuntas tanpa riba, tanpa ribet, tanpa gali lubang. Tentunya kita semuanya penasaran kenapa bisa ada hambanya Allah yang sebegitunya mendapatkan kenikmatan dari Allah. Ingat, tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Maka buatlah Allah berkehendak pula terhadap kita. Kita akan simak sama-sama cerita detail beliau. Kalau kemarin saya cuma sampaikan lunas hutang beliau 300 juta, beliau mendapat emas dan barang-barang yang beliau inginkan. Nah, sekarang ini beliau ceritakan secara detailnya, bahkan beliau mau diberikan lagi uang sebesar 80 juta rupiah. Ini dari sahabat UCR Hijrah. Ya, kemarin saya buka sedikit 50 orang untuk UCR Hijrah dan sudah mulai bermasukan ya, bermunculan datang ke handphone saya. Oke, kita mulai. Wak Wiwin, aku cerita detailnya. Mungkin agak panjang je. Oke. Tepatnya tahun berapa saya nggak ingat ya Mbak. Waktu itu saya dalam keadaan sangat memprihatinkan karena sana sini tagihan. Tagihan yang saya tanggung atas utang teman yang tidak bertanggung jawab. Di waktu keadaan saya seperti itu, saya berkenalan sama seseorang dan ternyata dia juga lagi kena masalah sama persis seperti saya. Yaitu sana sini tagihan. Dia berkata, "C, aku ingin bersahabat dengan kamu." Terus dengan berjalannya waktu, saya telepon WA sama dia. Tiap hari dia WA, ngeluh, nangis, sedih, tumpuk jadi satu. Ya sebisanya saya menenangkan. Ya sebisanya saya menenangkan Mbak, walaupun keadaan saya sendiri sama seperti dia. Saya sarankan waktu itu, ambillah air wudhu lalu sholatlah.
Insya Allah tenang. Dia menjawab, C, aku lo nggak punya mukena. Lalu saya berkata lagi, ya udah nanti beli. Sekarang wuduklah, lalu zikir dan sholawatlah. Tanamkan sholawat ini di setiap aktivitasmu, lalu dia mau melakukan. Terus selang waktu beberapa hari dia cerita katanya hatinya adem setelah bersolawat. Dan mengabarkan kalau dia udah beli mukena. Dan dia udah mulai terbuka cerita siapa sebenarnya dia. Dia yaitu seorang lesbi, pemabuk berat. Dia berkata, terima kasih ya C, aku udah kamu kenalkan pada Tuhanku dan bersolawat pada Rasulku. Terima kasih banyak ya C, kamu udah membimbingku. Lalu dia berkenalan sama seseorang pemuda asal dari mana aku lupa Mbak Win, pokoknya luar negeri juga. Selang berapa bulan dia nikah sama pemuda tersebut. Dan alhamdulillah sekarang hidupnya serba bisa beli Mbak Win. Dan dia mengabari saya, masalah semua tanggung jawab kamu saya yang nanggung C, kamu gak usah bayar. Masya Allah. Jadi rupanya sahabat beliau ini menikah dengan seorang pemuda asalnya dari luar negeri. Dan mungkin si suaminya ini ya beliau ini ya, suaminya itu mungkin orang yang berkecukupan. Alhamdulillah, tidak ada yang tidak mungkin buat Allah jika Allah berkehendak. Walaupun mungkin masa lalu beliau suram, tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berikan hidayah. Bahkan seorang homo sekalipun, seorang lesbi sekalipun, kalau Allah berkehendak untuk diberikan hidayah ya kepadanya, insya Allah dia pasti akan bisa sembuh gitu ya. Jadi buat panjenengan semuanya, barangkali di sekitar panjenengan ada orang seperti ini, teruslah berikan nasihat dan juga doakan yang baik-baik. Insya Allah dari doa yang baik-baik kita tadi itulah Allah akan berkenan untuk menyembuhkan beliau-beliau semuanya. Dari kejadian ini saya bisa mengambil pelajaran Mbak Win, jangan menilai jelek atau malah menjauhi orang yang lagi jauh dari Allah. Anggap itu tantangan dari Allah. Kita bisa sabar atau merasa jijik maaf terhadap hambanya yang lagi bejat. Kalau kita sabar, hadiah dari Allah itu sangatlah luar biasa Mbak Win, seperti yang saya alami ini. Bebas hutang riba tanpa bayar sepeser pun, masih dapat emas asli Hong Kong. Dan oleh-oleh untuk pulang Indonesia sekoper. Masih dapat uang saku juga, semua dari sahabatku itu Mbak. Alhamdulillah, gak nyangka tenan Mbak Win. Amalan saya tetap Mbak Win, yaitu sholawat terus di setiap hari. Dan saya banyak ucapkan terima kasih sama Allah, udah diarahkan ke grup UCR. Terima kasih untuk semua pelajaran, kesabaran, keramahan Mbak Wiwin sebagai pembimbing kami. Jujur dulu saya hanya bisa hafal sholawat Nabi doang Mbak. Setelah saya masuk di grup UCR, saya hafal sholawat munjiat, Sayyidul Istighfar, bisa tahu nama-nama sholawat dan pelajaran lainnya. Pokoknya terima kasih banyak Mbak. Sama-sama, barokallah. Dan antara saya sama dia udah mengikat tali persaudaraan, dia sebagai adik saya dan dia anggap saya sebagai kakaknya. Masih dapat amanah lagi Mbak saya dari dia, yaitu ntar kalau di Indonesia saya diserahin duit dia yang di Indo senilai kurang lebih 80 juta. Amalan saya tetap Mbak Win. Oh tadi sambungannya, sorry saya balik ke bacanya. Jadi amalan beliau tetap yaitu membaca sholawat terus di setiap waktu beliau ya. Jadi itu tadi ya kan cerita beliau semuanya. Nih ada lagi kemarin tanggal 4 November. Nah 4 November itu belum lama ya, 1 bulanan lah ya. Ditelepon dia dan berkata, tanggungan kamu udah aku lunasin C, alhamdulillah. Perkiraan 300 juta Mbak Win. Karena saat itu gak bisa bicara Mbak, karena posisi saya di rumah sakit antar nenek. Hanya bersolawat terus Mbak. Dan tanggal 9 Novembernya dia datang menemui saya, menyerahkan kalung dan anting yang saya kasih tahu Mbak Win kemarin. Itu pun gratis Mbak. Dan masih banyak lagi hadiah lainnya buat saya. Dan dia suruh aku pulang ke Indonesia pensiun. Maaf ya Mbak, ceritanya panjang. Oke. Saya bacanya agak-agak bolak-balik tadi itu, soalnya saya pindahkan ya dari handphone satu ke handphone lainnya. Oke. Itu tadi intinya cerita dari sahabat kita. Kalau kita mungkin melihatnya, mendengarnya serasa macam gak percaya. Masa sih ada orang sebaik itu? Ada. Di dunia ini banyak sekali orang-orang baik. Bahkan setelah saya membuka kontak saya dengan panjenengan semua yang sahabat UCR, saya pun menemui banyak sekali orang-orang baik ya. Banyak sekali orang-orang baik, orang-orang dermawan yang memang
beliau-beliau semuanya saya juga nggak tahu dengan tiba-tiba memberikan ini itu yang saya juga nggak tahu ya. Saya merasa saya nggak pernah melakukan apapun terhadap beliau-beliau semuanya. Saya merasa kalaupun beliau berubah itu semuanya adalah hidayah dari Allah, kasih sayangnya Allah, bukan karena saya. Dan saya memang merasakan juga banyak sekali orang-orang seperti sahabat dari sahabat kita tadi itu. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Jangankan 300 juta, 5 miliar sekalipun kalau Allah sudah berkehendak bisa saja seperti tadi sahabat kita itu. Maka dari itu panjenengan semuanya pupuklah terus keyakinan dalam diri panjenengan, dalam pikiran panjenengan. Ucapkan terus kalimat-kalimat baik. Percayalah Allah pasti akan tolong panjenengan. Percayalah pasti Allah akan keluarkan panjenengan dari masalah sulit panjenengan. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Sahabat kita ini sebelum mendapatkan pertolongan ini juga mengalami tahun-tahun yang menyulitkan buat beliau. Tadi beliau ceritakan bahkan beliau bersama adik angkat beliau tadi itu nangis bareng, sedih bareng, ya kan? Bahkan mungkin sempat putus asa bareng gitu kan. Tapi saling support. Artinya apa? Beliau sudah menjalani kesedihan itu bertahun-tahun gitu ya. Jadi beliau mendapatkan seperti ini bukan dengan serta-merta tiba-tiba langsung gedebluk datang temannya, karena teman beliau juga sama mengalami hal yang sama dulu gitu ya. Jadi intinya ketika kita sedang berada di bawah jangan putus asa. Ketika sedang merasa di atas jangan takabur. Karena ada aja beberapa komentar ya yang beliau mungkin merasa gak punya utang. Sampai komentar terbaru yang saya baca agak miris tuh seperti ini. Hidup baru berapa puluh tahun kok utang udah 100 juta gitu. Jangan pernah panjenengan kalau misalnya lagi gak punya utang terus panjenengan mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, kalimat-kalimat yang bisa menjatuhkan mental seseorang. Itu jenengan dosanya luar biasa itu. Kalau bisa misalnya ada teman kita yang memiliki amanah hutang, memiliki permasalahan yang pelit, kita support, kita doakan. Supaya apa? Supaya beliau-beliau semuanya semangat lagi untuk terus mendekatkan diri kepada Robnya. Oke sobat Winnerku semuanya, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.